Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rania Nurunisa dari kelas 11 TJKT 6. Sebelum video dilanjut, saya mohon maaf videonya nge-lag dikarenakan oleh laptop saya yang baterainya drop. Tapi untuk lag-nya masih bisa ditonton karena saya juga menjelaskan di videonya. Untuk video kali ini saya akan melaksanakan tugas reputasi MKK 4 level 3 yaitu load balancing. Untuk load balancing ini dibutuhkan untuk ISP 1 itu 10 Mbps dan untuk ISP 2 itu 5 Mbps. Tapi untuk internet sekolah kali ini tuh sepertinya hanya menyanggupi untuk 10 maksimal, sedangkan kalau misalnya 10 dan 5 untuk ISP-nya nanti hasil load balancing-nya akan menjadi 15 Mbps, sedangkan tidak bisa lebih dari 10. Jadi aku bakalan di queue aku bakalan jadi 5 sama 3 aja biar nanti hasilnya 8 gitu. Nah, jadi untuk topologinya kayak gini. Yang ini di router 1, ini nyambungnya ke internet. Ini di ETH2-nya nyambung ke ETH1 di router 2. ETH3-nya nyambung ke ETH2 di router 2 dan ini adalah kita sebagai ini yang nyambung ke device kita. Terus ini juga bisa nanti buat, karena tadi aku mau settingnya di router 2 itu kliennya di ETH4, jadi nanti ini dicolokinnya ke sini karena itu ETH4-nya. Kasih. Jadi untuk step pertama kita ke sini. Ini tadi udah aku reset ya si routernya, udah aku buka lagi. Jadi untuk pertama bisa ke DHCP client untuk ETH1 apply. Kalau udah oke. Habis itu kita bikin IP address untuk Ethernet 2 dan 3. 2 ini aku maunya 192.168.1.1, prefixnya 24, apply, copy. Ini jadi 2.1 untuk ethernya. 3, apply, oke. Kalau misalnya udah bisa ke ini udah belum? Oke. Kalau misalnya udah bisa ke DNS. DNS-nya 888. Habis itu di allow remote request, apply, terus oke. Kalau misalnya udah selesai itu bisa ke DHCP server, pencet DHCP setup untuk Ether 2 dan 3. Next. Lalu ke Ether 3. Next. Lalu kita bikin NAT. Mohon maaf teman-teman, ketutup. Lalu kita bikin NAT IP firewall, terus ini ke NAT. Ini actionnya langsung ganti aja masquerade, apply, oke. Yang lainnya nggak usah ada yang diganti. Nah kalau misalnya udah NAT, kita bisa langsung aja ke queue. Di queue ini ESP1 targetnya Ether 2. Aku mau 5M. Ini juga 5M. Apply, oke. Terus tambah lagi ESP2. Oh, bisa di copy juga ya. Ether 3. Ini jadi 3M. 3M. Apply, oke. Ini udah kayak gini. Ini bisa dicek dulu udah bener apa belum. Di sini copot dulu. Aku mau ngecek yang 3, harusnya 3 hasilnya. Nanti aku tunjukin si kayak ininya tuh bentukannya kayak gimana ya. Ini udah benar 3. Ganti lagi, harusnya 5. Ini aku udah ganti ke yang harusnya ini di sini 5 ya. Nah, 5. Ini udah benar 5. Oke.
Terus kalau misalnya udah kayak gini bisa lanjut ke router 2-nya aja. Nah ini benar, jangan lupa ini di reset dulu, reset configuration, mau default configuration, reset configuration ya. Yes. Nah ini udah masuk ke router 2. Jadi untuk step pertama aku pengen ngeganti namanya dulu biar nggak bingung. Aku pengen ganti di sini jadi ESP1 ETH1 ETH1 apply. Oke. Terus yang ini ESP2 ETH2 ETH2. Nah, apply. Oke. Nah, yang terakhir aku pengen ini ganti jadi client ETH4. Ini di apply terus oke. Nah, kalau misalnya udah lanjut bisa ke DHCP client ya. DHCP clientnya kita tambahin untuk ETH1 ininya default rootnya no ya. Apply copy ini ganti ke ET2 apply. Oke. Nah kalau misalnya udah IP DHCP client kita ke DNS nya sama 888. Terus di allow remote requestnya di apply terus oke. Kalau misalnya udah kita ke IP terus ke firewall. Di sini kita ke NAT pindah. Nah di sini di NAT itu ini chainnya pasti SRC NAT aja biarin. Nah di sini out interface, untuk out interface diganti jadi ESP1 dan untuk actionnya masquerade. Apply copy ini jadi ETH2 apply. Oke. Nah kalau misalnya udah selesai kita ke IP roots tambahin destination addressnya biarin aja, gateway-nya 192.168.1.1. Nah udah gitu ininya distance-nya 1, cek gateway-nya jangan lupa dipencet ping kayak gini. Kalau misalnya udah kayak gini di apply. Oke. Atau bisa di copy juga biar cepat. Nah ini gateway-nya 192.168.2.1. Cek gateway-nya ping untuk distance yang ini 2. Habis itu apply. Oke. Ini udah bener ya. Nah kalau misalnya udah kita bisa pindah lagi ke firewall. Untuk firewall pindah ke addresses list, terus habis itu tambahin namanya client plus ESP. Untuk addressnya kita tambahin 3. Oh iya, ada yang kurang, aku belum nambahin IP address untuk ETH untuk kliennya ya. Nah di sini kalau udah apply copy ini 2 apply. Oke aja karena aku belum bikin IP buat ininya. Ke IP addresses terus di sini tambahin 10 20 30.1 2 4 untuk ETH kliennya. Ke sini tambahin lagi client plus ESP addressesnya 10 20 30.024 apply. Oke. Nah kalau misal ini udah semua bisa lanjut ke ini ke mana, ke Mangle. Habis itu tambahin
chainnya pre-routing. Untuk destination address list ada di sini. Destination address listnya diubah jadi client ESP. Untuk actionnya accept aja, habis itu apply, oke. Udah, tambahin lagi untuk di chainnya ini jadi input. Nah, diganti dulu apanya, interface-nya yang ini jadi ESP1 1. Terus habis itu ke action buat mark connection, new connection marknya koneksi ESP1. Pas true-nya dinyalain, apply, copy ya, koneksi ESP2, terus diganti jadi ether 2, apply, oke. Udah, tambahin lagi, terus bikin chain untuk output. Nah, kalau misal udah gini, connection marknya yang di sini koneksi ESP1. Nah, ini ke action, mark routing, ininya routing ESP1. Pas true-nya dimatiin, terus apply, copy, routing ESP2, ini yang diganti jadi koneksi ESP2, apply, oke. Kalau udah, ditambahin lagi mangle-nya. Terus untuk chainnya tetap di pre-routing. Terus ini ke destination address list sama source address list, ini jadi client ESP, ini juga client ESP. Nah, ini jangan lupa dipencet, nanti jadi ada tanda serunya kayak gini. Terus habis itu ini ada per connection classifier, ininya source addressnya jadi both addresses and ports, ininya jadi 2, di sininya biarin aja 0. Kalau misalnya udah pindah ke extra. Nah, di sini kan ada destination address type. Destination address type-nya tuh diganti jadi local. Terus invite-nya dinyalain. Terus untuk ke action jadi mark connection, dan si ininya dikonekinnya ke koneksi ESP1. Koneksi ESP1 pas true-nya nyala, habis itu di apply, copy ya. Nah, ini jadi koneksi ESP2, ekstranya nggak usah, advance diganti jadi 1 ya. Terus di apply, oke. Kalau misalnya udah, tambahin lagi mangle-nya. Terus chain-nya pre-routing tetap, source address list lagi di sini. Ingat ya, ini ada source address list sama di sini ada source address, ini tuh beda. Source address listnya client ESP lagi, ini juga. Nah, ininya di checklist di tanda serunya lagi. Kalau misalnya udah, di general ini ada connection mark. Connection marknya koneksi ESP1. Udah gitu ke action, mark routing, terus routing ESP1, pas true-nya nyala, apply, copy, routing ESP2, koneksi ESP2, apply, oke. Kalau misalnya udah ini kan, ini total ada 8 nih, bisa selanjutnya tuh ke DHCP server, DHCP setup untuk klien di ETH4. Ini kan 2 nih. Maaf, nge-lag. Nah, ini DHCP setupnya di next lagi, udah selesai. Selanjutnya ke IP rules.
Terus ini di sini bikin lagi gateway-nya 192, 168, Kalau kurang nanti di bawah. 1.1 untuk cek gateway-nya di ping, distance-nya nyalain. Habis itu ini di sininya routing ESP1, apply, copy, routing ESP2, ini diganti 2. Nah, ini tuh udah semuanya. Terus bisa balik lagi ke fast.com. Harusnya 8. Oke teman-teman, jadi emang tadi untuk di router 1 bandwidth diganti karena internet sekolah sedang tidak memadai. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.